Shalom kekasih Kristus. Setiap kita tentunya memiliki masa lalu. Mungkin ada yang masa lalu tidak terlalu buruk, ada yang sedang, bahkan ada juga yang sangat buruk. Bila kekasih Kristus sekarang hidupnya masih dibayang-bayangi oleh masa lalu, tidaklah heran bila sekarang kehidupan yang dijalaninya penuh dengan kekalahan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua memperoleh kemenangan dalam menjalani hidup. Untuk itu, tetaplah dengarkan renungan ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi satu firman yang terus berakar dalam hati dan pikiran kami. Dengan demikian kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh di dalam Engkau dan pribadi-pribadi yang kuat, bahkan mampu mengarungi gelombang kehidupan sehingga sampai kepada tujuan seperti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema memperoleh kemenangan hidup. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Demikian firman-Nya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Pendengar yang terkasih, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat merupakan masa depan yang bernilai kekal dan hidup yang senantiasa berkemenangan dalam perjalanan hidup. Untuk menerima hidup yang demikian, tentunya kita harus semakin melekat dan mengenal Tuhan dengan mengutamakan akan Dia lebih dari segalanya. Sikap inilah yang dilakukan oleh Paulus, di mana semua atribut yang ia miliki dianggap sampah jika dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus Yesus yang telah menyelamatkan hidupnya. Paulus menyatakan tentang kesaksian hidupnya dalam Filipi 3 ayat 7-8, mengatakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus." Pendengar, jika Paulus telah mengalami kehidupan yang berkemenangan, lalu bagaimana dengan kita untuk mengalami hidup sebagai orang Kristen yang berkemenangan itu? Dapatkah kita memperoleh kemenangan dalam menjalani hidup? Kekasih Kristus mungkin akan berkata, bagaimana mungkin saya memperoleh kemenangan dalam hidup sedangkan kehidupan saya bobrok, kehidupan saya penuh dosa, kehidupan keluarga saya telah hancur, kehidupan perekonomian saya berantakan, bahkan penuh hutang dan sebagainya. Kekasih, untuk mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Paulus, mari kita perhatikan kehidupannya. Paulus saat menjadi pengikut Kristus, ia sungguh-sungguh bertobat, di mana hidupnya bergantung sepenuhnya pada Kristus. Pernyataan ini Paulus ungkapkan dalam Galatia 2 ayat 20. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Dengan sikap yang mengutamakan Kristus, maka Paulus tidak lagi melihat dan dihantui akan kehidupannya yang lalu. Hal ini ia tuliskan dalam Filipi 3 ayat 13. "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku." Kekasih Kristus, setiap kita memiliki masa lalu, dan masa lalu yang sudah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi, lalu kita menghapusnya dan diganti dengan hal yang baru di hari depan. Kekasih, Paulus menganggap masa lalu adalah masa kekelaman, masa ketidakpastian, sekalipun ia sangat giat melakukan kegiatan keagamaan. Tetapi Paulus
Paulus melakukannya hanya merupakan kegiatan agama yang adalah perintah manusia. Jadi, agar kekasih Kristus memperoleh kemenangan dalam menjalani hidup, hendaknya kita hidup melekat dengan Tuhan dan ikuti atau taati perintah Allah sebagai pemberi otoritas tertinggi. Dengan demikian, kita akan memperoleh manfaatnya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, janganlah kiranya masa lalu kita menghantui jalan hidup yang kita lalui. Tetapi mari jalani kehidupan baru kita bersama Yesus Kristus dengan memberi buah dan menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah kehidupan yang dijalani dengan iman dalam penyerahan diri setiap saat kepada Tuhan. Kehidupan kekristenan yang berkemenangan, berakar, dan berlandaskan iman. Pendengar, dalam keseluruhan Ibrani 11 menceritakan kisah-kisah tentang pria dan wanita yang karena iman menang atas berbagai hal. Itulah kemenangan yang dialami oleh orang-orang percaya. Kekasih, memperoleh kemenangan tentu bukan tanpa tindakan atau hanya berdiam diri, melainkan orang yang mampu menghadapi dan mengatasi pencobaan dengan benar. Paulus menyampaikan pernyataan ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, ketika kita sebagai orang Kristen dihadapkan pada suatu pencobaan, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang jelas untuk menghindari dosa tersebut. Namun, tetap menjadi pilihan masing-masing individu untuk mengambil jalan keluar tersebut atau tidak. Menghindari godaan memerlukan penyerahan diri setiap saat kepada Tuhan. Pendengar, kehidupan Kristen yang berkemenangan adalah sebuah perjalanan iman yang tunduk dan taat akan kuasa dan otoritas yang telah Allah beri pada kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga gaya hidup kita mencerminkan Kristus. Pendengar, mari jalani kehidupan iman kita untuk percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Dengan kehidupan yang demikian, maka kita akan memperoleh kemenangan dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, di mana kami diajar, diarahkan untuk kami tunduk dan taat terhadap otoritas yang telah Tuhan berikan kepada kami. Dengan sikap demikian, kami terus dibawa untuk menjadi lebih dewasa di dalam Engkau. Dan bahkan bukan hanya semakin dewasa saja, melainkan kami juga dibawa memiliki otot-otot iman yang mampu menghadapi gelombang-gelombang hidup yang terkadang tidak mengerti kemana arah, melainkan lewat kebenaran firman-Mu yang kami dengarkan melalui renungan ini dapat mengarahkan hidup keimanan kami. Tuhan Yesus, biarlah firman yang disampaikan melalui renungan ini dapat menjadi benih-benih yang hidup dan menghasilkan satu pertumbuhan yang tidak digoyahkan, sehingga dalam menjalani kehidupan apapun tantangannya akan memperoleh kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.